Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini tanggal 23 Maret 2023 ya waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kita ucapkan selamat ya buat teman-teman semua yang melaksanakan ibadah puasa ya. Ini tanggal 1 Ramadan guys. Dan sekali lagi kita minta maaf jika ada kata-kata ataupun lisan yang mungkin tidak berkenan ya di hati teman-teman. Dan mari kita mulai puasa hari ini dengan hati yang bersih tentunya guys. Oke, kita langsung aja melihat ya bagaimana update dari Global Crypto Market Cap. Seperti yang terlihat dari data Coin Market Cap mengalami penurunan ya di 2,96% menyusul adanya keputusan dari The Fed ya untuk meeting FOMC yang sudah dilakukan tadi malam guys. Nanti kita akan coba bahas. Dan begitu juga untuk Bitcoin mengalami penurunan ya dalam waktu 24 jam ini di 3,76%. Ini juga efek dari FOMC semalam. Ethereum juga turun guys di 4,56%. Kemudian BNB juga mengalami penurunan guys di 5,47%. XRP di 11,36% ya setelah kemarin mengalami kenaikan yang cukup lumayan guys. Jadi biasanya kalau sudah naik tinggi maka untuk koreksinya pun akan cukup lumayan tinggi juga. Untuk Cardano, Dogecoin, Polygon, Solana juga mengalami penurunan ya. Dan yang masih bertahan di sini kalian bisa lihat untuk Litecoin masih naik di 3,9% guys. Dan untuk Tron ini penurunannya cukup lumayan ya menyusul adanya info dari SEC tentang Tron ini, khususnya untuk Justin Sun ya, orang di balik Tron ini guys. Nanti kita akan baca informasinya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya rata-rata perubahan dari altcoin tidak jauh beda dari pergerakan harga Bitcoin untuk kali ini guys ya. Antara sekitar 2 sampai 5% guys. Kemudian kalau kita lihat pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat di sini ya, mengalami penurunan yang cukup lumayan ya. Kalau kita lihat hampir 4% mengalami penurunan hari ini karena efek adanya FOMC atau keputusan dari The Fed tentang interest rate-nya guys. Dan sebenarnya ini sudah diprediksi ya dari beberapa analis untuk interest rate-nya dan efeknya pasti akan seperti ini. Dan kayaknya juga ya para investor juga sudah bersiap untuk keadaan ini guys, sehingga terlihat dari pergerakan harga Bitcoin ini guys. Untuk penurunannya pun tidak terlalu tajam dan sepertinya kalau kita lihat ya volumenya juga tidak terlalu besar, maka untuk kelanjutannya kemungkinan nanti akan lanjut naik lagi. Setelah untuk close candle hari ini kemungkinan nanti ya di posisi sekitaran harga di sini ya, antara harga 27.100 sampai di 26.700 guys ya. Kita lihat aja nanti seperti apa. Dan jika saja nanti untuk close candlenya masih merah seperti ini dengan body yang tebal, maka ada kemungkinan untuk turun lebih dalam. Biasa saja akan mencoba retest di harga sekitaran 25.157 ya, atau di sekitar harga 23.761 guys. Jadi buat teman-teman semua yang suka trading future, kalian harus memperhatikan ya area-area mana yang bagus untuk masuk ke market ya dan mengambil posisi buy atau long. Dan untuk spot market kalian bisa secara agresif juga masuk untuk sekarang, nggak apa-apa guys. Tapi kalau lebih ingin konservatif, kalian bisa tunggu di harga sekitaran 26.800 atau juga di 26.514, atau lebih konservatif lagi di harga sekitaran 25.000 guys. Ini lebih aman lagi ya. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa efek ataupun pergerakan harga dari Bitcoin ya setelah perilisan data interest rate tadi malam guys ya. Dan untuk lebih jelasnya kita langsung informasikan ya, khususnya untuk interest rate yang sudah dirilis tadi malam oleh The Fed guys. Seperti yang dilansir dari Crypto Briefing ya, di mana di sini diinformasikan bahwa Federal Reserve telah menaikkan suku bunga di 25 basis poin ya, meskipun ada gejolak perbankan guys. Jadi Federal Reserve memutuskan untuk menaikkan suku bunga lagi, membawanya ke kisaran 4,75% ya hingga 5%. Kalau kita lihat ya dari investing.com sepertinya kenaikannya di 5% guys ya. Kalian bisa lihat di sini dari sebelumnya 4,75% menjadi 5%. Bank Sentral Amerika Serikat hari ini mengumumkan dalam Federal Open Market Committee atau FOMC ya bahwa mereka akan menaikkan suku bunga federal sebesar 25 basis poin guys, membawanya ke kisaran 4,75 hingga 5%. Setelah dikritik karena tidak menanggapi kekhawatiran inflasi dengan serius, The Fed mulai menaikkan suku bunga federal secara agresif ya pada Maret 2022 kemarin. Dengan melakukan itu, Bank Sentral menaikkan biaya pinjaman yang pada gilirannya memperkuat nilai dolar dari Amerika Serikat ini guys. Pada awalnya The Fed menaikkan suku bunga dengan cepat, memberlakukan kenaikan 75 basis poin secara berurutan guys sepanjang tahun 2022 kemarin.
tetapi melambat di akhir tahun dan hanya menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin saja di bulan Desember dan 25 basis poin di bulan Februari 2023. Namun demikian ya, menurut laporan IHK terbaru atau CPI kemarin ya, inflasi masih berada di level 6% guys tahun ke tahun dan jauh di atas target yang sering dinyatakan ya oleh Ketua Federal Reserve Jerome Powell sebesar 2% guys. Jadi Powell mengindikasikan pada 7 Maret bahwa Bank Sentral sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan kenaikan suku bunga secara agresif. Namun runtuhnya Silicon Valley Bank dan kesulitan bank-bank regional lainnya memicu kekhawatiran ya tentang ketahanan sektor perbankan Amerika Serikat dalam lingkungan suku bunga yang tinggi karena Federal Reserve terpaksa turun tangan dan menjamin para deposan akan mendapatkan ganti ruginya guys. Dan tentu saja ya keputusan The Fed ini tidak asal-asalan ya, dan seperti yang dilansir di watcher.guru di sini ya, bahwa ketua The Fed yaitu Jerome Powell ini membicarakan tentang kelanjutan perang melawan inflasinya guys, dan mengatakan bahwa sistem perbankan ini masih aman guys. Makanya The Fed ini masih berani untuk menaikkan suku bunganya guys. Jadi menyusul keputusan penting ya dari Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, ketua The Fed Jerome Powell berbicara tentang perjuangan inflasi saat ini dan meyakinkan bahwa sistem perbankan ini masih aman guys. Secara khusus ya, Powell mencatat bahwa proses menurunkan inflasi ini masih panjang guys dan akan bergelombang. Sebaliknya, keputusan suku bunga ini muncul di tengah-tengah krisis perbankan yang sedang berkembang setelah runtuhnya Silicon Valley Bank beberapa minggu yang lalu guys. Kini menyusul keputusan ya untuk menaikkan suku bunga 25 basis poin, Ketua The Fed Jerome Powell membahas perjuangan melawan inflasi sembari meyakinkan ya bahwa sistem perbankan ini masih aman. Sebaliknya, sentimen ini muncul ya setelah dua kegagalan perbankan terbesar ya sejak krisis keuangan di 2008 kemarin. Jerome Powell menyatakan bahwa inflasi tetap berada di atas target jangka panjang kami sebesar 2% dan inflasi telah sedikit menurun sejak pertengahan tahun lalu, namun kekuatan dari pembacaan baru-baru ini ya mengindikasikan bahwa tekanan inflasi masih tetap tinggi. Dan sebagai penutup, Jerome Powell ini ditanya ya apakah The Fed akan mempertimbangkan jeda kenaikan suku bunga. Setelah itu, Powell meyakinkan bahwa hal itu akan dipertimbangkan, tetapi menyimpang dari mengikuti data pertemuan mengenai inflasi dan pasar tenaga kerja yang lebih kuat ya dari yang diharapkan. Namun sebelum peristiwa baru-baru ini, kami jelas berada di jalur yang tepat untuk melanjutkan kenaikan suku bunga yang sedang berlangsung, kata Jerome Powell guys. Jadi kita tunggu aja nanti untuk kelanjutannya, apakah di pertemuan FOMC berikutnya akan masih menaikkan suku bunganya. Ini akan menjadi sesuatu yang menarik guys. Kemudian efeknya apa guys kalau kita lihat dari interest rate yang dinaikkan ini, seperti yang dilansir ya dari coindesk.com, ini mengakibatkan Bitcoin turun ya di bawah $27.000 ya karena Federal Reserve dan juga Jerome Powell tetap fokus pada inflasi. Dan di sini Bitcoin merosot di bawah $27.000 karena Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC ini melakukan apa yang telah diperkirakan ya secara luas pada hari Rabu kemarin, yaitu menaikkan suku bunga lagi dan kali ini sebesar 1/4 poin ya atau 25 basis poin. Keputusan ini memperkuat kekhawatiran Federal Reserve bahwa inflasi masih menjadi masalah ya, dan FOMC sangat berkomitmen untuk mengembalikan inflasi ke targetnya di 2% guys. Namun dalam sebuah pernyataan yang menyertai pengumuman pada hari Rabu sore, FOMC juga mengakui krisis perbankan yang hampir terjadi bulan ini dengan mengatakan bahwa perkembangan terbaru kemungkinan akan menghasilkan kondisi kredit yang lebih ketat untuk rumah tangga dan bisnis guys, serta membebani aktivitas ekonomi, perekrutan dan juga inflasi. Bitcoin sebagai mata uang kripto terbesar ya, baru-baru ini juga mengalami efeknya guys, dimana turun di $27.030, turun 4,1% selama 24 jam terakhir ini ya, dengan pasangan perdagangan Bitcoin dolar Amerika Serikat anjlok serendah $26.815 pada satu titik di bursa Coinbase guys. Dan sebelumnya pada hari Rabu harga Bitcoin ini naik sempat di $28.815 ya, mencapai level tertingginya di sejak 10 Juni kemarin karena beberapa investor berharap The Fed ini akan mengakhiri diet untuk kenaikan suku bunga hawkishnya ya selama setahun karena kegagalan bank-bank baru ini guys. Tetapi The Fed ternyata berpikiran lain ya. Namun sejumlah analis ya tetap optimis dengan harga Bitcoin dalam waktu dekat ini guys, mengingat bencana yang menimpa sektor bank kemarin guys. Dimana di sini ada si James Levis, dia sebagai managing partner di Bitcoin Opportunity Fund yang mengatakan kepada Coindesk melalui email bahwa Bitcoin yang berada di antara aset risk on terkemuka dan sekoci keuangan jika terjadi krisis perbankan habis-habisan telah diuntungkan ya dari gejolak baru-baru ini, dan sekarang prospek pengetatan The Fed bisa saja berakhir guys. Namun ya,
Lavis juga mengatakan bahwa ia masih memperkirakan adanya volatilitas di masa mendatang seiring dengan berlanjutnya krisis perbankan baru-baru ini ya. Dan kita menuju resesi atau lebih buruk lagi, peristiwa kredit yang jauh lebih besar terjadi. Dia memperkirakan ya. Jadi ada juga si Samir Karbage, dia kepala investasi di manajer aset kripto Hashdex, mengatakan kepada CoinDesk yang melalui email bahwa meskipun kenaikan suku bunga ini negatif untuk aset beresiko secara umum, namun positif untuk Bitcoin dan emas karena ini memberikan lebih banyak tekanan ya pada sektor perbankan guys. Vinet Bhuvanagari, Direktur Pelaksana Emurgo Fintech, entitas pendiri blockchain Cardano, juga mengatakan yang dalam sebuah email kepada CoinDesk bahwa bank-bank benar-benar berjuang guys, dan pihak berwenang harus kembali melakukan suntikan likuiditas besar-besaran ya untuk menopang sektor keuangannya. Dan Bank Runs memaksa investor untuk memikirkan kembali ya apa artinya memiliki aset, yaitu mereka menyadari bahwa simpanan di bank dapat memiliki risiko rekanan yang besar juga guys. Kemudian untuk Ethereum, mata uang kripto terbesar kedua ini juga mengalami penurunan ya, sekitar 3,1% guys di harga $1.740 dari hari Selasa pada waktu yang sama ya. Di antara mata uang digital utama lainnya, token XRP dari platform pembayaran kripto Ripple ya, baru-baru ini juga turun guys di 11%, berbalik dari hari sebelumnya ketika XRP melonjak di 20% guys, karena laporan bahwa Ripple siap untuk memenangkan kasus penting melawan sekuritas dan juga bursa Amerika Serikat. Indeks pasar CoinDesk juga mengukur kinerja pasar kripto secara keseluruhan ya, baru-baru ini naik 4%. Pasar tradisional turun meskipun tidak terlalu banyak setelah pengumuman The Fed ya untuk S&P 500, kemudian Dow Jones Industrial Average dan juga Nasdaq yang penuh dengan teknologi yang ditutup turun di 1,6% guys. Suku bunga obligasi Treasury bertenor 2 tahun, sebuah indikator yang biasanya mencerminkan ekspektasi suku bunga jangka pendek, juga turun guys menjadi 3,93%. Keputusan dari Bank Sentral Amerika Serikat ini muncul ya setelah data indeks harga konsumen atau CPI pada bulan Februari itu menunjukkan inflasi bulan ke bulan ya menjadi 6% dari angka 6,4% di bulan sebelumnya. Data inti yang menghilangkan biaya energi dan makanan yang tidak stabil sedikit menurun. Dan penurunan CPI ini menunjukkan ya bahwa langkah-langkah The Fed ini setidaknya secara berlahan menjinakkan inflasi dan memberikan dukungan bagi para pengamat kebijakan moneter yang telah bersikeras dalam beberapa bulan terakhir bahwa The Fed telah melampaui batas guys. Sementara itu, pasar tenaga kerja tetap kuat dengan penurunan klaim bantuan pengangguran mingguan Amerika Serikat terbaru, dan saya pikir Powell akan sangat sensitif ya untuk mengejutkan pasar, kata Ben McMillan, kepala investasi manajer aset kripto IDX Digital Asset, kepada CoinDesk sebelum keputusan tersebut guys. Namun McMillan juga menyatakan ya bahwa dia telah melihat sikap yang lebih bullish ya terhadap aset beresiko. Katanya, kami telah memperhatikan bahwa orang-orang mulai menganggap Bitcoin sebagai ember yang sama ya dengan komoditas atau aset keras sebagai penyimpan nilai, katanya guys. Nah ini keren banget ya, artinya Bitcoin juga masih menjadi salah satu pilihan untuk safe haven dari para investor guys ya. Jadi meskipun interest rate-nya naik, Bitcoin ini masih bertahan dengan baik guys. Efek yang lainnya seperti dilansir dari cryptoslate.com, seperti yang kita tahu tadi Bitcoin turun ya 4%, kemudian DXY atau indeks dolar ini cukup aneh juga ya, diperdagangkan di posisi 102,5. Dan kalau kita lihat untuk grafiknya guys, nah ini adalah grafik untuk US Dollar Currency Index atau DXY ya, dimana setelah perilisan interest rate ini harusnya kan biasanya naik guys, tapi justru malah turun. Nah, ini cukup menarik juga ya, dan ini pun membuktikan bahwa optimisme dari para investor pun ini lebih kecil dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin guys. Jadi meskipun ada kenaikan interest rate untuk suku bunga dolar ya, tapi justru tidak bisa menaikkan nilai dari dolar itu. Ini cukup menarik juga ya. Dan apakah ini menjadi tanda bahwa dolar juga semakin tertekan ya untuk kekuatannya? Ini cukup menarik untuk diikuti guys. Kemudian untuk emas ini juga berkinerja sangat baik guys, memperpanjang rally-nya sebesar 1%. Kemudian yang cukup menarik di sini Powell mengatakan bahwa kami tidak lagi memperkirakan bahwa kenaikan suku bunga yang sedang berlangsung ini akan sesuai, dan Fed Funds berjangka ini memperkirakan ya tidak akan ada kenaikan suku bunga lagi di tahun ini. Nah ini menarik juga, kalau memang tidak ada lagi untuk kenaikan suku bunga tahun ini, maka akan menjadi sinyal positif guys untuk aset-aset berisiko, khususnya stok saham dan juga kripto guys. Kita tunggu aja nanti seperti apa ya. Kita lanjut informasi berikutnya, kita lansir dari Crypto Potato ya. Dimana di sini guys untuk pelanggan Celsius yang kemarin mengalami kebangkrutan ya, ini bisa menerima hingga 72,5% ya dari kripto mereka ini bisa kembali guys. Jadi berkat keputusan penting dari Hakim Martin Glenn, pengadilan telah memutuskan untuk pelanggan Celsius dapat menerima hingga 72,5% dari kripto yang mereka setorkan kembali, meskipun pengembalian dana itu tidak akan secara instan ya dalam semua
semua kasusnya. Kesepakatan ini hanya berlaku untuk pemegang akun kustodi guys, dan hampir 600.000 investor earn seperti itu tidak akan mendapatkan keuntungan. Karena pengadilan memutuskan ya pada bulan Januari bahwa pemegang akun earn menandatangani kripto mereka ke Celsius. Keputusan ini memberikan pemberi pinjaman kripto yang gagal tersebut ya kepemilikan aset hingga 4,2 miliar dolar. 23 juta dolar diantaranya adalah stablecoin. Sebagai gambaran, ketika Celsius ini mengajukan kebangkrutan ya, perusahaan tersebut tuh hanya memiliki likuiditas sekitar 167 juta dolar saja guys. Dan dia juga mengklaim ya memiliki sekitar 4,3 miliar dolar aset dengan 5,5 miliar dolar kewajiban. Kemudian 4,7 miliar dolar diantaranya adalah hutang kepada pelanggan atau seperti yang dikatakan Celsius sebagai kreditor tanpa jaminan. Keputusan Hakim Glenn pada bulan Januari secara efektif memotong kewajiban Celsius menjadi sekitar 1,3 miliar dolar. Selain itu, hampir 144 juta dolar dalam biaya hukum juga secara efektif disubsidi ya oleh deposito pelanggan yang menambah kerugian. Pelanggan earn yang tersisa sekarang akan memiliki pilihan antara mendapatkan hampir 3/4 dari uang mereka kembali atau menempuh jalur hukum lebih lanjut. Sementara mereka yang ingin mengejar klaim terhadap Celsius untuk mendapatkan semua uang mereka kembali bebas ya untuk melakukannya. Mereka yang ingin mendapatkan kembali setidaknya beberapa aset mereka sekarang dapat mengajukan permintaan pengembalian dana ya. Dan 36,5% dari deposit kripto akan dikembalikan saat itu juga. Dengan 36,5% sisanya akan dibayarkan setelah resolusi rencana atau pada akhir tahun ini guys. Dan proses pengembalian dana ini akan disponsori oleh Nova Wolf Digital Management yang juga akan memberikan ekuitas ya di perusahaan baru yaitu New CO untuk aset yang tidak liquid kepada pelanggan earn yang telah dikekang dalam kesepakatan guys. Jadi intinya seenggaknya lah ya buat para nasabah ataupun customer di Celsius ini bisa mendapatkan lumayan lah ya sekitar 3/4 dari kepemilikannya yaitu 72,5%. Ini cukup lumayan daripada tidak sama sekali guys. Dan menurut saya pribadi ini sudah cukup bagus guys, dan kita harus menghargai usaha yang dilakukan oleh Celsius ini untuk bisa mengembalikan dana dari nasabahnya guys. Kita tunggu aja nanti seperti apa realisasinya. Kita lanjut informasi berikutnya guys dari The Block, dan di sini diinformasikan guys SEC ini mendakwa Justin Sun dari Tron dan juga para selebriti termasuk Lindsay Lohan dan juga Jack Paul. Nah ini menarik juga ya. Jadi SEC mendakwa pengusaha kripto Justin Sun dan 3 perusahaannya termasuk perusahaan jaringan aset digital Tron Foundation Limited atas penawaran dan penjualan 2 sekuritas aset kripto yang tidak terdaftar, dan juga menuduh 8 selebritas melanggar undang-undang sekuritas dalam mengembar-gemborkan token terkait ya, atau istilahnya mah kayak endorse lah ya. Perusahaan Justin Sun ini yaitu Tron Foundation Limited, kemudian BitTorrent Foundation Limited dan juga Rainberry Incorporation diduga menawarkan dan menjual Tronix dan BitTorrent sebagai investasi melalui beberapa program hadiah yang tidak terdaftar guys. Mata uang kripto tersebut juga dikenal dengan nama Trons dan BTT. Agensi tersebut juga mendakwa 8 selebritas karena menggembar-gemborkan ya untuk Trons dan juga BTT ini secara ilegal tanpa mengungkapkan bahwa mereka ini dibayar. Selebriti tersebut termasuk aktris Lindsay Lohan, tokoh media Jack Paul, rapper DeAndre Cortez Way atau Soulja Boy, penyanyi Austin Mahone, dan 4 orang lainnya. SEC mengatakan bahwa para selebritas tersebut kecuali Cortez Way dan Mahone setuju untuk membayar 400.000 dolar ya dalam bentuk ganti rugi, bunga, dan denda untuk menyelesaikan tuduhan tanpa mengakui atau menyangkal temuan dari SEC ini guys. Ini bukan pertama kalinya ya SEC mendakwa selebriti atas tuduhan serupa. Dan SEC mendakwa Kim Kardashian karena secara tidak sah menggembar-gemborkan token Ethereum Max tahun lalu juga guys. Dan ini cukup menarik ya, SEC ini tidak hanya istilahnya itu mencari masalah ya dengan para entitas di bidang keuangan, tapi juga semua hal atau semua bidang, bahkan di dunia hiburan pun, para artisnya pun jika memang terkait, SEC ini juga akan melakukan tindakannya guys. Ini menarik juga ya. Kita tunggu aja nanti seperti apa efeknya. Dan kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari Daily Hodl. Di sini diinformasikan bahwa Coinbase guys ini akan menerima pemberitahuan SEC Wells atas aset kripto yang terdaftar, kemudian layanan staking, Coinbase Prime, dan juga wallet Coinbase ini guys. Jadi SEC baru saja mengirimkan pemberitahuan Wells ke bursa kripto Coinbase guys. Pemberitahuan tersebut mengatakan bahwa agensi telah membuat penentuan awal ya untuk merekomendasikan agensi mengajukan tindakan penegakan hukum terhadap Coinbase karena diduga melanggar undang-undang sekuritas. Coinbase mengatakan tindakan tersebut berpusat pada sejumlah aset kripto yang terdaftar yang dirahasiakan serta layanan taruhannya ya
atau staking untuk Coinbase Earn sebagai platform institusionalnya Coinbase Prime dan Coinbase Wallet. Langkah ini mengikuti gugatan dari SEC baru yang diajukan terhadap pendiri Tron ya, yaitu Justin Sun dan juga selebriti Lindsay Lohan, Jake Paul, Soulja Boy, dan beberapa artis lainnya yang sudah kita informasikan tadi. Dan gugatan tersebut itu menuduh para selebriti tersebut mempromosikan ekosistem Tron tanpa pengungkapan ya, dan menuduh Justin Sun menjual Tron dan BitTorrent atau BTT sebagai sekuritas yang tidak terdaftar guys. Dan seperti yang kalian tahu ya, Coinbase ini tetap bertahan dengan keputusannya guys, bahwa menolak keputusan dari SEC ini, dan ini akan menjadi cerita ataupun drama yang cukup menarik untuk diikuti juga ya. Dan kita tunggu aja nanti update-nya ataupun jawaban ya dari Coinbase tentang surat pemberitahuan dari SEC ini guys. Kita tunggu aja nanti ya. Dan yang terakhir kita lansir dari Watcher.guru guys, dan di sini cukup menarik ya, di mana Rusia ini akan menggunakan yuan Tiongkok guys untuk menyelesaikan perdagangan dengan Asia, Afrika, dan juga Amerika Latin. Nah ini menarik ya. Jadi Presiden Rusia Vladimir Putin berkali-kali ya berjuang untuk Cina guys. Beberapa jam yang lalu ia secara langsung menyerukan internasionalisasi yuan Tiongkok dalam sebuah pidato baru-baru ini. Dan Putin menuduh bahwa sekitar 2/3 dari perdagangan antara Rusia dan Cina terjadi dengan yuan dan rubel. Jadi tidak menggunakan dolar ya. Dan Presiden kemudian mengatakan bahwa negaranya itu mendukung penggunaan yuan dalam penyelesaian antara Rusia dan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa cek ya untuk videonya. Jadi Cina menjadi penopang ekonomi yang signifikan bagi Rusia ya ketika menghadapi sanksi-sanksi barat. Dan sekarang langkah terbaru ini siap untuk memperdalam hubungan politik dan ekonomi antara kedua negara tersebut guys. Sebagai bagian dari kunjungan Xi Jinping ke Moskow kemarin ya, kedua pemimpin menandatangani sekitar 14 perjanjian ekonomi pada tanggal 21 Maret kemarin. Laporan tersebut mencakup sejumlah kesepakatan guys, mulai dari kerjasama ilmiah hingga produksi bersama program televisi. Dan pengumuman terbaru Putin mengindikasikan bahwa kedua negara ini ya bersama-sama berusaha mengimbangi dominasi dolar Amerika Serikat di seluruh dunia guys. Dan menarik untuk diingat ya bahwa ketika Putin mengunjungi Xi Jinping pada awal Februari tahun lalu, mereka mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan bahwa persahabatan antara kedua negara ini tidak memiliki batas dan tidak ada area kerjasama yang terlarang katanya. Dalam pernyataan bersama lainnya yang mengumumkan perjanjian tersebut, Cina dan Rusia mengatakan bahwa aliansi mereka itu tidak bersifat konfrontatif dan tidak ditujukan untuk melawan negara ketiga. Bahkan, kedua pemimpin tersebut kemudian menyerukan percepatan proses pembentukan tatanan dunia multipolar. Secara khusus, Putin juga menyinggung ya mata uang Tiongkok dalam konteks investasi Rusia di negara berkembang. Dan dia mengatakan, saya yakin bahwa bentuk-bentuk penyelesaian dalam yuan ini akan berkembang ya antara mitra Rusia dan mitra mereka di negara-negara ketiga. Langkah terbaru Rusia ini juga kemungkinan akan mendorong ya tujuan pemerintah Cina untuk menjadi lebih terlibat dalam urusan ekonomi dan politik global guys. Jadi ini menarik banget kalau kalian perhatikan ya, dengan Rusia yang lebih prefer untuk menggunakan yuan dan juga rubel, tentu saja ini akan membuat tekanan kepada nilai dari dolar itu sendiri guys. Karena seperti yang kalian tahu, Rusia ini bukanlah negara kecil. Rusia ini menjadi negara besar ya, yang tentu saja memiliki atau sebagai negara dengan kuantitas transaksi perdagangan dunia yang cukup besar ya. Jadi efeknya akan sangat besar banget dengan mata uang yang mereka gunakan guys. Dan ini pun bisa terlihat ya dari pergerakan di XY yang tadi ya untuk dolar. Meskipun adanya kenaikan interest rate untuk dolarnya di 25 basis point, tapi di XY atau indeks dolar itu tidak naik. Dan ini apakah menjadi akhir dari dolar guys? Kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi itu informasi untuk hari ini, cukup banyak ya. Dan tentu saja kalian bisa tulis pendapat kalian tentang info-info tadi di kolom komentar ya. Nanti kita bisa ngobrol banyak tentang hal-hal ini. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.